Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini berjumpa lagi dengan Kang Jaya. Kali ini kita sudah masuk ke tema 2, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Oke, sudah siap ya kawan-kawan? Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Oke, tujuan pembelajaran yang kali ini akan kita capai yaitu seperti ini. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping ya. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di samping? Ya betul, makhluk hidupnya ada manusia, kambing, ayam, dan itik. Kemudian, apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Iya, perbedaannya ada dari anggota tubuh, cara berjalannya, jenis makanan, tempat hidup, dan sebagainya. Apa pula persamaannya? Persamaannya sama-sama membutuhkan makanan, bernafas, dan tempat tinggal. Kemudian, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Ya, tentu saja membutuhkan. Kemudian selanjutnya ada bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup. Prosesnya bisa berbeda-beda ya antar makhluk hidup. Yang keenam, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Yaitu dengan cara melestarikan lingkungan. Dan yang terakhir, bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Adalah dengan cara menjaga lingkungan demi tetap ketersediaannya oksigen dengan baik. Selanjutnya, kalian buka halaman 2 di buku siswa kalian di tema yang kedua. Di situ kalian akan menemukan bacaan dengan judul Dayu dan Ikan Hias. Ayo kita bersama-sama membaca. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang sekali melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kalian telah membaca bacaan tersebut, perhatikan peta pikiran di bawah ini. Lalu, sama-sama kita jawab pertanyaan dalam setiap kotak. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara Dayu? Iya, betul. Ikan hias yang dipelihara Dayu adalah ikan mas koki. Selanjutnya, siapa yang memelihara ikan hias tersebut? Ikan hias tersebut dipelihara oleh Dayu. Kemudian, di mana ikan hias itu dipelihara? Iya, betul sekali, ikan hias tersebut dipelihara di dalam akuarium. Selanjutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kemudian selanjutnya, kapan akuarium itu dibersihkan? Adalah seminggu sekali. Dan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Yaitu saat mulut ikan membuka dan menutup. Jawabannya ada semua ya di dalam bacaan tadi. Nah, selanjutnya, pembelajaran kali ini kita akan fokus untuk membahas pernafasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama, ada alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit.
Nah, gambarnya kalian bisa lihat ya yang ada di layar ini. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Kemudian yang selanjutnya, ini tadi kelanjutan dari sistem pernapasan pada serangga. Udara yang masuk ke dalam trakea tersebut masuk melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Kemudian sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Kalian bisa melihat gambarnya proses pernapasan pada serangga pada gambar yang ada di layar. Kemudian selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan. Nah, semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda, dan selalu lembab. Nah, insang ini terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, kalian bisa lihat ini untuk sistem pernapasan pada ikan, yaitu untuk memperoleh oksigen yang cukup tadi, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Pada gambar di samping, mulut insang yang sebelah kiri akan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Dan selanjutnya gambar yang di sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Yang selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Selanjutnya, di dalam paru-paru itu juga terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya ada alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung lalu ke batang tenggorokan, kemudian menuju ke paru-paru.
Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, kantong udara ini berfungsi untuk tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara itu dihirup kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Nah, yang terakhir adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia merupakan jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Nah, pada alat pernapasan mamalia darat terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, kemudian batang tenggorokan, dan paru-paru. Selanjutnya, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, sampai di sini ya Kang Jaya menemani kalian dalam pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian memahami materi yang Kang Jaya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.